Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran hukum kelembagaan negara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga perwakilan. Secara umum, struktur lembaga perwakilan rakyat di seluruh dunia ini terbelah ke dalam dua kategori, yaitu sistem bikameral dan sistem unikameral. Apa yang dimaksud dengan sistem bikameral? Sistem bikameral adalah susunan organisasi lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kelembagaan kamar yang satu sama lain berbeda. Perbedaan itu bisa meliputi cara rekrutmen, legitimasi, komposisi, dan juga kewenangan. Kewenangan di sini yang paling banyak disorot adalah dalam rangka pembentukan undang-undang. Sistem unikameral ini pada umumnya dilaksanakan di negara kesatuan. Karena apa? Basis keterwakilan hanya satu atau bersusun tunggal. Sehingga parlemennya atau lembaga perwakilan rakyat juga tersusun atas satu kamar saja. Sementara negara federal itu pada umumnya menganut sistem bikameral. Sistem di mana lembaga perwakilan itu terdiri atas kelembagaan dua kamar yang masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai struktur yang tidak sama. Struktur yang tidak sama tadi itu dipengaruhi oleh cara rekrutmen, kemudian dasar legitimasi, corak kewenangan, maupun kapasitas dalam melakukan pembentukan undang-undang. Kenapa pada negara federal itu kecenderungannya sistem bikameral? Ya karena di dalam negara federal itu bangun representasinya tidak tunggal. Ada keterwakilan politik, biasanya dipenuhi oleh sebuah dewan perwakilan rakyat. Anggota-anggotanya dipilih lewat pemilu, diajukan oleh partai yang keterwakilan mereka itu dihitung menurut potret statistik wilayah negara. Jadi negara itu dibagi-bagi ke dalam daerah pemilihan yang melibatkan perhitungan jumlah penduduk tertentu. Jadi misalnya wilayah A itu satu wakil mewakili 300.000 penduduk. Wilayah B karena dia punya 600.000 penduduk, dia punya hak untuk mengirimkan 2 anggota DPR dan seterusnya. Jadi dia sangat tergantung pada komposisi demografi yang ada pada suatu wilayah. Dan yang satu lagi adalah perwakilan negara bagian. Karena dalam sejarah pembentukan negara federal ini, kekuasaan asli itu ada pada negara bagian. Sehingga ketika terbentuk pemerintahan federal, pemerintahan yang mengurus bersama-sama urusan pemerintahan antara negara federal dengan negara bagian tadi, kepentingan negara bagian itu harus diakomodir dalam sistem pengambilan keputusan strategis di tingkat pusat. Nah, mereka inilah yang mewakili negara bagian. Misalnya di Amerika Serikat itu ada Senat. Anggota Senat itu namanya senator. Nah, senator itu sesuai konstitusi setiap negara bagian berhak mengirimkan 2 senator. Tidak peduli negara bagian itu besar atau kecil, jumlah penduduknya padat atau tidak padat, masing-masing punya hak untuk mengirimkan 2 senator. Bahkan kalau dilihat dari sejarah konstitusi yang pernah berlaku, di dunia ini ada juga negara yang menganut sistem multikameral. Artinya susunan organisasi parlemennya tidak hanya ada pada 2 kelembagaan kamar yang terpisah satu sama lain. Mungkin juga ada unsur kamar ketiga. Ya, misalnya di Taiwan, di Afrika Selatan, di Yugoslavia, walaupun ini sudah tidak berlaku lagi, tetapi pernah dipraktekkan. Nah,
pada negara kesatuan tadi umumnya menganut sistem unikameral, sedangkan negara bikameral itu umumnya menganut negara federasi gitu ya. Tapi dalam perkembangan hukum tata negara modern sekarang ini tidak selalu begitu. Dalam arti memang pada negara kesatuan itu perwakilannya hanya satu, sehingga struktur parlemennya unikameral. Tapi kadang-kadang negara kesatuan yang majemuk seperti Indonesia itu membutuhkan representasi yang lain. Maka itu harus diakomodir dalam struktur organisasi parlemen. Bisa basis wilayah, bisa golongan fungsional, atau perwakilan profesi-profesi yang diakui di dalam masyarakat. Ringkasnya begini, ya. Negara kesatuan, susunan parlemennya bisa sistem unikameral, tapi juga bisa bikameral. Sedangkan pada negara federal itu pada umumnya parlemennya terdiri atas 2 kamar, karena yang kamar yang satu itu pasti mewakili kepentingan pemerintah lokal atau negara bagian. Hanya variasi di seluruh dunia ini tidak sama. Ada yang relatif kuat berhadapan dengan DPR, misalnya Senat di Amerika Serikat. Dia punya kekuasaan yang penting karena dia menyetujui pengangkatan pejabat-pejabat eksekutif termasuk menteri-menteri. Jadi presiden kalau sudah terpilih dia harus menyodorkan daftar nama calon menterinya kepada Senat, dan Senat nanti akan melakukan hearing untuk menyetujui atau menolak. Kalau Senat menolak berarti presiden harus mencari kandidatnya. Maka dalam praktek di Amerika itu ketika presiden yang baru itu dilantik, maka dia masuk ke Gedung Putih itu dalam keadaan kosong. Dia tidak punya staf, dia tidak punya menteri, ya, karena memang harus dibentuk dulu. Dan staf-staf di lingkungan kepresidenan itu kebanyakan adalah mereka yang masuk lewat jalur political appointee, artinya jabatan politik. Mereka ini tim-tim sukses atau mereka yang dianggap berjasa lalu dibawa masuk ke Gedung Putih, ya, dan jumlahnya makin hari dari presiden yang satu ke presiden yang lain itu semakin besar. Nah, menteri-menteri juga tidak segera dibentuk karena masih harus menunggu hearing pada Senat. Ya. Senat juga berwenang melakukan persetujuan ketika Amerika menyatakan perang dengan negara lain, melakukan hubungan internasional, dan seterusnya. Tapi DPR kemudian menjadi penting ketika bicara RAPBN. Nah, ini jadi kekuatan antara 2 kamar parlemen ini, yang satu perwakilan politik, yang satu keterwakilan lokal, itu menjadi relatif seimbang. Tapi pada umumnya kamar kedua ini sebagai perwakilan non politik, kan? Saya sebut perwakilan non-politik karena tidak harus perwakilan wilayah atau negara bagian. Seperti di Inggris, itu ada House of Lords, itu perwakilan fungsional. Mereka ini tidak dipilih, tapi diangkat oleh kepala negara dari kalangan bangsawan. Karena memang struktur sosial di Inggris itu ada peranan kaum bangsawan yang diakui sejak mereka menjadi negara parlementer pada abad ke-13. Nah, ini pada umumnya kamar kedua ini, perwakilan non-politik ini kekuasaannya tidak seimbang dibandingkan dengan DPR sebagai kamar pertama. Ini terjadi di Inggris, di Jepang, kemudian di Malaysia, ya, dan lain-lain. Nah, istilah di dalam literatur itu untuk perwakilan politik yang umumnya disebut DPR atau nama lainnya ada the parliament, ada assembly, ada dewan dan seterusnya. Ini mempunyai legitimasi yang lebih kuat dibandingkan kamar yang
kedua. Nah, dalam literatur itu DPR itu sering disebut majelis rendah, ya, atau kamar pertama. Apa kedudukannya tidak lebih tinggi dibandingkan kamar kedua? Majelis rendah itu maksudnya dia dipilih dari kalangan rakyat biasa. Ini awalnya di Inggris ya. Maka dia sebutnya House of Commons. Dewan Perwakilan Rakyat Inggris itu namanya House of Commons. Itu dipilih oleh rakyat dari kalangan rakyat biasa juga yang dicalonkan oleh partai politik. Ini kan berbeda dengan House of Lords yang ditunjuk kepala negara dari kalangan bangsawan. Jadi ini sering disebut kamar pertama atau majelis rendah atau lower house. Sementara kamar yang kedua yang perwakilan non politik tadi itu sering disebut upper house, majelis tinggi, ya, atau second chamber. Ya. Kok disebut majelis tinggi? Ya dulu di Inggris itu sejarahnya dia tempat duduknya memang lebih tinggi karena awalnya yang namanya parlemen Inggris itu ya House of Lords itu yang terdiri atas para bangsawan yang memberi nasihat kepada raja, termasuk menyelenggarakan urusan peradilan. Maka tempat duduknya lebih tinggi, tapi kewenangannya belum tentu. Nah, sekarang kan kalau kita lihat di Inggris itu tempat duduk antara House of Lords dengan House of Commons itu juga setara. Ya. Jadi itu pertimbangannya. Artinya begini, keberadaan kamar kedua seperti Senat di Amerika atau DPD di Indonesia atau Majelis Rakyat di Malaysia itu untuk mencegah pengesahan undang-undang secara tergesa-gesa dan tidak direncanakan dengan matang oleh satu majelis. Ya. Karena kalau diserahkan pada satu bagian parlemen saja, bisa jadi di situ kekuasaannya menjadi dominan. Ya, dan kekuasaan dominan ini mestinya kan atas kuasa seluruh rakyat, baik karena perwakilan politik maupun karena perwakilan non-politik, bukan hanya oleh perwakilan partai politik saja. Nah, sekali lagi kalau untuk negara federal itu tujuannya adalah dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan pemerintah lokal atau pemerintah negara bagian. Ada yang sangat kuat ini, ya, selain Senat, misalnya Bundesrat di Jerman itu sangat kuat. Ya, dalam berhadapan dengan DPR pada saat menyusun kebijakan-kebijakan negara yang berurusan dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah lokal. Tapi di Austria yang menganut struktur serupa dengan Jerman, Austria itu kan juga bahasanya bahasa Jerman, itu struktur parlemen yang mewakili kepentingan pemerintah lokal itu tidak kuat, tidak setara dibandingkan dengan Bundesrat versus Bundestag di Jerman tadi. Ya, jadi ini mereka ini kamar kedua ini dibangun untuk mekanisme pengawasan dan keseimbangan serta pembahasan sekali lagi. Artinya suatu rancangan undang-undang itu tidak hanya selesai di DPR. Kalau ini sudah selesai lalu diberikan ke kamar kedua, ke Senat, ke DPD begitu. Ya, supaya berimbang. Ya, karena tadi itu kehendak pembentukan undang-undang itu atau kehendak representasi itu harus berasal dari rakyat secara menyeluruh, tidak hanya dari partai politik. Ini tadi pola pengorganisasian sudah kita bahas. Nah, kemudian ini juga sudah disinggung tadi. Kalau kita membicarakan lembaga perwakilan rakyat dengan susunan parlemen bikameral, maka kita pertama bicara bagaimana konstitusi memberikan kekuasaan kepada kedua kamar tersebut. Pola yang umum terhadap kamar kedua adalah bahwa kamar kedua cenderung subordinat terhadap kamar pertama. Sebagai contoh, suara negatif atau negative votes mereka pada pengusulan legislasi sering diabaikan oleh kamar pertama. Dan dalam banyak hal, sistem parlementer kabinet bertanggung jawab secara eksklusif kepada
kamar pertama. Jadi misalnya di Inggris, ya, semua undang-undang itu dibahas oleh House of Commons, dan pemerintah pun lebih memperhatikan suara House of Commons. Untuk menjadi menteri itu haruslah anggota House of Commons. Dalam kasus tertentu, RUU tertentu atau RUU APBN itu bisa diveto oleh House of Lords, tetapi jangka vetonya terbatas. Kalau kemudian mayoritas House of Commons mendukung, maka suara House of Lords itu bisa diabaikan. Demikian juga di Jepang, ya. Di Jepang itu antara Sanguin, ya, DPR dengan Sangiin, Senat, itu Perdana Menteri lebih memperhatikan suara DPR. Menteri-menteri juga dipilih dari anggota DPR, ya. Tetapi memang kalau dilihat dari perilaku politik, posisi Senat di Jepang itu juga berpengaruh, terutama ketika akan dilakukannya mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Karena itu harus voting gitu di parlemennya. Votingnya itu tetap saja harus melibatkan seluruh unsur kamar parlemen. Dan tentu itu ada imbangannya. Di Jepang itu biasanya imbangannya adalah eksekutif atau Perdana Menteri akan mendukung RUU tertentu yang menjadi aspirasi dari Senat. Ya. Kemudian fenomena yang kedua adalah kepentingan politik yang sesungguhnya dari kamar kedua tidak hanya tergantung pada kekuasaan formalnya, tetapi juga bagaimana metode seleksi mereka. Nah, tentu kalau dalam kasus Inggris, House of Lords itu ditunjuk oleh kepala negara, legitimasi mereka tidak kuat, tidak kongruen dibandingkan dengan House of Commons yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, di Amerika Serikat, House of Representative dengan Senat itu sama-sama kuat kalau dilihat dari cara menunjuknya. Tetapi begitu bicara formalitas kekuasaan di dalam konstitusi, ya imbang-imbangan tergantung isu yang diusung. Dalam hubungan luar negeri juga Senat yang berpengaruh, dalam penunjukan kabinet Senat yang berpengaruh. Tapi kalau dalam RAPBN DPR yang berpengaruh, gitu, ya. Semua kamar pertama dipilih langsung, tetapi kamar kedua ada yang dipilih langsung sehingga memperoleh legitimasi demokrasi yang tinggi, atau karena mekanisme yang lain, ya, bisa ditunjuk atau diangkat, ya. Yang penting dia dipilih dengan cara atau desain yang berbeda dengan menempatkan perwakilan minoritas tertentu atau perwakilan khusus. Nah, sehingga kalau susunan parlemen di suatu negara itu berwatak bicameral, maka keterwakilannya bisa lebih beragam, ya. Dan ada melibatkan mekanisme konsensus yang lebih luas ketika membicarakan sebuah undang-undang. Dengan demikian, maka dihindari kemungkinan undang-undang itu melenggang begitu saja hanya karena dominasi politik dari satu atau beberapa kekuatan tertentu di DPR. Artinya apa? Kamar kedua ini melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif. Jadi eksekutif itu dikontrol tidak hanya dari kekuatan politik, tapi juga harus memperhatikan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga perwakilan berbasis non politik. Ini tadi sistem trikameral sudah, ya. Ciri-ciri bicameral juga sudah kita sebut, ya. Jadi kita bisa lompati saja. Tetapi begini, ada negara yang menganut sistem unikameral, ada yang bicameral gitu, yaitu tergantung politik, ya. Tetapi begitu masuk dalam konstitusi, itulah corak dari pemerintahan di suatu negara. Dan pertimbangannya apa? Kok dia milih sistem parlemen unikameral atau bicameral? Ya bisa saja dari aspek politik, yaitu tadi misalnya mekanisme check and balances, mendorong kualitas legislasi yang lebih baik, memperluas basis kontrol terhadap eksekutif dan sebagainya. Tapi satu negara
kemudian memilih unikameral ya karena praktis pengambilan keputusan cukup ditentang oleh satu kekuatan politik saja. Jadi tidak ada pembahasan tahap berikutnya dari sebuah rancangan undang-undang. Jadi Venezuela pernah mengalami ini ya, dia awalnya pakai bicameral karena niru Amerika, tapi belakangan kemudian memilih sistem unikameral karena dianggap lebih praktis ketika mengambil keputusan soal pembentukan undang-undang. Ini tadi sudah ya, tadi. Nah, fungsi parlemen itu sesungguhnya apa begitu? Ya, fungsi yang utama itu sebetulnya adalah fungsi legislasi. Ya. Memang dalam literatur juga ada misalnya fungsi representatif. Ya, jadi apa namanya government system di dalam demokrasi modern itu tidak bisa dilakukan pemerintahan secara langsung, tetapi harus melalui persetujuan lembaga perwakilan. Kemudian deliberatif itu membiarkan adanya interaksi-interaksi dalam bentuk perdebatan atau persetujuan ya, yang lebih longgar ketika membicarakan suatu persoalan. Jadi bisa merupakan fungsi perwakilan, mengambil keputusan dan juga kontrol terhadap eksekutif. Di Indonesia misalnya kita lihat bukunya Jimli Asidiki itu dia membagi kekuasaan parlemen menjadi 3, yaitu fungsi pengaturan atau legislasi, fungsi pengawasan atau kontrol, dan fungsi perwakilan atau representasi. Di sini ada pendapat menarik dari Hope dan Herop. Ya, fungsi utama dari legislator modern itu adalah representasi, deliberasi, dan legislasi. Tapi ada fungsi lain yang penting, tapi tidak semua lembaga perwakilan memiliki ini. Making government in parliamentary system only. Jadi dalam sistem parlementer, ya, itu parlemen yang menentukan siapa yang harus menjadi kepala pemerintahan. Makanya dia ada pemilu, kemudian hasil pemilu itu akan menentukan komposisi kursi di parlemen. Nah, pada umumnya partai atau koalisi partai yang memegang mayoritas suara parlemen itu akan diberi mandat oleh kepala negara untuk menjadi kepala pemerintah. Otorisasi belanja negara expenditure, ya, menyetujui RAPBN, ya, dan juga melakukan pengendalian terhadap eksekutif. Ini yang fungsi krusial, tapi tidak semua parlemen atau lembaga perwakilan rakyat di seluruh dunia ini memiliki. Jadi pada tatap muka ini kita berbicara soal lembaga perwakilan rakyat dalam pengertian umum. Bagaimanakah lembaga perwakilan menurut Undang-Undang Dasar 1945? Kita akan tampilkan pada tatap muka berikutnya. Sekarang mari kita lihat literatur dan melakukan diskusi. Terima kasih.